Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat siang. Selamat bertemu kembali dalam virtual. Walaupun hanya suara, mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan semangat belajar kalian. Kita mulai hari ini, kita belajar bagaimana cara membuat tabel. Tabel itu apa? Tabel itu artinya adalah daftar, ya. Membuat tabel di MS Word. Sebelumnya kita buka dulu programnya. Program MS Word-nya kita buka dulu, program pengolah katanya. Cara membuat tabel di MS Word, ya, itu langkahnya cukup mudah. Kamu mulai dari menekan tombol menu insert sini, kemudian kamu pilih tabel. Dan cara membuat tabel di sini ada yang disediakan secara otomatis dengan memilih kotak-kotak tabel di sini, ya. Dan cara membuat manual dengan menggunakan insert tabel di sini, dan juga menggambar tabel, ya, gitu. Itu yang akan kita pelajari. Bisa membuat ini, buat tabelnya berapa kotak sini, kemudian klik sini, ya, maka jadilah tabel ini. Kemudian kalau kita mau membuat tabel sendiri, bisa menggunakan insert, kemudian pilih tabel, pilih insert tabel sini. Di sini tampil menu dialog. Pertama, kamu diminta untuk mengisi berapa kolom tabel yang mau dibuatnya. Kedua, berapa baris, ya, gitu. Kalau mau bikinnya 4 kolom, nah ini ganti 4, berapa baris, kemudian 5 baris, nah ini ganti angka 5. Kemudian lebar kolomnya bisa kamu atur, ya. Kalau pakai auto berarti otomatis. Bisa kamu atur sesuai dengan kebutuhan kamu dengan mengetik di sini berapa ukurannya, kemudian pilih OK. Kemudian cara yang ketiga, menggambar tabel. Menggambar tabel itu dengan menggunakan insert tabel, kemudian draw table. Draw table ini, ya, mouse-nya muncul seperti pensil gini, tinggal kamu gerakkan saja buat tabelnya sendiri dengan cara digaris gini, bagian tabelnya. Kita gambar sendiri tabelnya. Jadi membuat tabel itu bisa cara otomatis, bisa ngeset sendiri, kemudian bisa digambar, ya. Kemudian udah gitu, ya. Kalau selesai, klik aja sini. Kemudian ini pokoknya ada 1, kemudian 3, kemudian 5. Yang berikutnya itu menyisipkan baris. Kalau kita ingin menyisipkan baris, ini blok dulu ini. Setelah di blok, gunakan klik kanan. Setelah klik kanan, gunakan insert. Nah, di sini insert, kemudian pilih row. Ini kalau kita menambah baris, ya, gitu. Kita akan menjadi angka 2 sini, ya, gitu. Kemudian di sini angka 2. Dan lagi menyisipkan tabel, ya. Kalau menyisipkan baris di sini di blok, kemudian klik kanan, insert, kemudian insert. Ini menambah baris yang kosong, ya. Ini 1, 2. Kalau menghapus barisnya, di blok dulu, kemudian klik kanan, pilih delete cell sini, pilih delete row, ya. Ini untuk menghapus baris, ya, gitu. Kalau gabung beberapa sel, pokoknya ini mau digabung, ini kamu blok, kemudian klik kanan, gunakan merge cell, maka garis-garis yang di sini itu enggak ada. Atau ini kita kalau mau dihilangkan nih semuanya barisnya, gunakan klik kanan, merge cell, maka jadi kotaknya seperti ini. Kalau mau dipecah, ya, mau
mau dipecah, gunakan klik kanan insert cell, merge cell dulu ya, kemudian klik kanan split cell, ini itu dipecah menjadi berapa kolom, jadi 3 kolom, berapa baris, ngikutin jumlah baris itu, bisa dinaikkan 7 baris itu lagi, akan kembali seperti semula ya gitu. Kemudian kalau kita ingin mengalihkan, pokoknya di sini ada angka, pokoknya di sini ada apa, nama barang, kemudian apa, jumlah, kemudian di sini apa, harga satuan, kemudian di sini apa, jumlah harga. Kalau kita ingin mengalihkan, di sini bawahnya beli apa, beli kertas folio, jumlahnya 6, harganya 46.000. Kalau kita ingin mengalihkan 6 kali 46 itu berapa? Ini caranya gunakan layout sini. Ini ada layout, kemudian pilih formula. Setelah pilih formula di sini, di dalam menu dialog formula di sini ada formula. Di sini ada pertanyaan SUMLAB, itu digunakan untuk menjumlahkan angka-angka di sebelah kirinya dan akan dicetak di mana tadi sel yang kita pakai tadi. Jadi kalau kita pilih OK, maka hasilnya adalah 46.006 ya. Ulang lagi, kalau dihapus nih sini tidak, gunakan layout formula. Kalau mau dikalikan, ini kita hapus, kemudian kita ketik. Nah, sama dengannya jangan dihilangkan ya, 6 kali pakai bintang ya, kali 46.000. Kemudian di sini ada number format ya, format yang dipakainya mau seperti apa kamu pilih. Mau pakai pecahan berarti ini, kalau ini ada pemisah ribuan ya tinggal pilih yang ini ya, kemudian pilih OK, maka hasilnya segitu ya. Sini mau beli lagi, pokoknya beli spidol ya, pilihnya berapa, sekian 78, harga satuannya berapa, 7.800. Nah, cara ngalikannya ingat layout, kemudian pilih apa, formula. Ini angkanya diketik ya, sama dengannya jangan dihilangkan, 78 kali 7.800. kemudian kalau kita nggak pakai pecahan, ini pilih yang kedua, kemudian pilih OK ya gitu, format seperti itu ya. Mau belanja apa lagi, mau belanja lagi umpamanya apa, penggaris 30 cm, belinya berapa, belinya 19, harga satuannya berapa, harga satuannya 12.500. Nah, untuk mengalihkannya gunakan layout, pilih apa, formula, kemudian ini dihapus, sama jangannya jangan dihilangkan, kamu ketik 19 kali berapa, 12.500. kemudian kalau langsung di OK saja, maka formatnya seperti ini ya gitu. Kemudian kalau kita ingin menjumlahkan, ini tuh jumlahnya berapa ya, jumlah ini cukup menggunakan tinta ini, layout, kemudian formula, kemudian di sini sum up. Nah, sum up itu menawarkan apakah angka-angka yang di atas ini mau dijumlahkan. Kalau iya, tinggal pilih OK, maka angka ini akan dijumlahkan seperti ini formatnya ya gitu. Kemudian kalau kita mau menghilangkan garis-garis ini, dijadikan satu sel, gunakan klik kanan, pilih merge cell,
gitu ya. Kemudian di sini pokoknya ada lagi, klik kanan, pilih merge sel, dan gabung beberapa sel. Ini pokoknya ada diskonnya berapa? Diskon 10%. Diskon 10%. Maka kamu bisa menggunakan ini layout formula. Kamu ketik sini 10/100 kali berapa? 1.121.900. Kemudian pilih OK ya gitu. Kemudian sini digabung menggunakan klik kanan, pilih merge sel, pokoknya jumlah bayar, di sini pokoknya jumlah apa? Jumlah bayar ya, jumlah bayar itu pokoknya ini jumlah harga dikurang diskon, gunakan layout formula. Nah, ini kamu ketik ya, kamu ketik 1.121.900 dikurangin 1.121.90, kemudian pilih OK. Begitu seterusnya ya untuk menggunakan tabel sini. Dan seandainya ada tabel kemudian ada ketikan ini ada ketikan contoh ya, contoh aja, kemudian bisa ketangkep dalam pekerjaan sehari-hari suka ada tulisan yang dicampur dengan tabel sebagai contoh sini ya. Ini saya ambil contoh aja, kemudian bisa ditangkap, kemudian Ctrl V. Kalau kita menemukan tabel ya, di sini tengah-tengahnya ada tabel. Nah, di sini ada garis. Di sini ada nama, di sini ada kelas. Kalau kita gini nama bawahnya Basikit Pramono, kelas apa 11 10 IPA 3. Kalau gabung tabel dengan tab, caranya pilih tabelnya, kemudian klik kanan, pilih tabel properti. Setelah milih tabel properti, di sini ada letaknya, diletakkan pinggir kiri, tengah kan. Kalau letakkan di tengah ini, kemudian formatnya, kalau ini tabelnya di antara tag, kalau di sini berada di tengah-tengah tag, pilih yang ini, yang around ya, kemudian pilih OK. Maka tabel yang tadi sini bisa pindah ke tengah. Kalau belum diletakkan di kanan, klik kanan, pilih tabel properti, pilih right ya gitu. Kalau ini tabel mau diletakkan di kiri, klik kanan, pilih tabel properti, pilih left ya gitu. Itu letak tabelnya. Kan suka ada tulisan yang dicampur dengan tabel. Begitu sekiranya untuk belajar tabel ini, mudah-mudahan diterima, dan seandainya ada kekurangan, kurang jelas, bisa lewat WA ya. Terima kasih, mudah-mudahan ditangkap dan bermanfaat. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.